Shalom, jumpa lagi di Klavo Sukacita. Pendengar Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang hendak kita baca renungkan di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 14 ayat 19 dan ayat 20. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Taruh bagi kami ya Tuhan Allah, hikmat dan pengertian-Mu, sehingga kami memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami menerapkannya, lalu kami memberlakukannya dalam hidup kami. Sebab kami percaya bahwa Engkau adalah Allah firman yang hidup. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu lewat channel Klavo Sukacita, Tuhan memberkati kami, sehingga hidup kami terus menjadi berkat bagi banyak orang lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, Tuhan memberkati. Amin. Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dengan perikop pembacaan Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Ayat 19 dan ayat 20. Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah satu dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggang dengan aku." Demikianlah bagian firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita lewat Injil Markus pasal 14 ayat 19 dan ayat 20, bukan aku ya Tuhan. Tema kita bukan aku ya Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika kita baca bagian firman Tuhan ini berbicara tentang pengkhianatan Yudas dan juga Yesus makan Paskah bersama dengan para murid. Dalam teks ini kita melihat sebuah peristiwa yang sangat kontras dengan peristiwa pada teks sebelumnya. Teks sebelumnya yaitu di ayat 3 sampai dengan ayat ke-9, di mana ada seorang perempuan yang dengan setia mencurahkan minyak narwastu yang sangat mahal untuk Yesus. Ini sebuah tindakan kasih yang murni. Lalu kalau kita melihat pada bacaan kita secara khusus ayat 19 dan ayat yang ke-20, di sini penulis menggambarkan respon murid-murid yang lain yang dapat dibilang sebagai respon yang baik. Mengapa? Ini muncul pertanyaan bagi kita, mengapa? Mari kita baca kembali lagi ayat 19. Di sini ayat 19 dikatakan, maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Mereka pun menjadi sedih karena Yesus mengatakan bahwa ada di antara mereka yang akan mengkhianatinya. Sehingga pertanyaan atau mereka katakan, "Bukan aku." Mereka pun sedih. Sehingga seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita perhatikan baik ketika Yesus mengatakan salah satu dari mereka akan mengkhianati dia. Ketika Yesus mengatakan bahwa salah satu di antara para murid akan mengkhianati dia, kita lihat para murid ini mereka tidak saling tuduh satu sama lain. Mereka tidak bilang Yudas, atau mereka tidak katakan Petrus, atau mereka tidak mengatakan Yohanes dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, mereka katakan, "Bukan aku ya Tuhan." Menyadari bahwa ini adalah salah satu tindakan atau sikap introspeksi diri. Ini adalah satu sikap introspeksi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, terkadang terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, mungkin terjadi masalah, kita seringkali suka saling mempersalahkan, saling menuduh. Kadang-kadang sebagai seorang istri kita menuduh suami kita, atau sebagai suami menuduh istri, atau sebagai orang tua menuduh anak, atau anak juga menuduh orang tua. Mari kita belajar dari bagian firman Tuhan. Tidak ada saling menuduh satu sama lain di antara murid-murid. Para murid yang lain katakan, "Bukan aku ya Tuhan." Lalu Yudas, dia duduk dengan tenang.
karena Yudas adalah pengkhianat yang hendak mengkhianati Yesus karena keserakahan, serakah akan uang, sehingga secara diam-diam dia hendak merencanakan untuk menjual Yesus. Ini adalah tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas. Tetapi marilah Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan. Secara khusus di ayat 20 dikatakan, menjawab orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggang dengan aku. Ayat 12 ini hendak menggambarkan bagaimana Yesus menunjukkan ciri-ciri dari antara mereka yang hendaknya menjadi pengkhianat. Yudas tidak menyadari hal itu. Yudas melakukan apa yang seperti dikatakan oleh Yesus. Yudas mencelupkan rotinya ke dalam cawan. Nah, ini Yesus telah mengungkapkan ciri-ciri si pengkhianat itu. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita terkadang firman Tuhan telah menegur kita secara nyata, tetapi kita tidak menyadari akan firman Tuhan. Kadang-kadang kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita acuh tak acuh, kita tidak peduli terhadap firman Tuhan. Tetapi ketika hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, jangan kita keraskan hati kita. Biarlah firman Tuhan menegur kita. Ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, kita sadar itu saya. Lalu kita minta ampun dan kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan sudah terjadi barulah kita menyesal, seperti yang dilakukan oleh Yudas. Ketika Yudas menjual Yesus, lalu dia memperoleh hasilnya, uangnya, lalu pada akhirnya ia menggantungkan diri. Belajar dari firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saya, kita memberikan yang terbaik. Saya percaya bahwa Tuhan memberi kehidupan kita ini hidup yang terbaik. Biarlah kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika terjadi permasalahan dalam hidup kita, kita tidak saling menuduh, kita tidak saling menyalahkan, kita tidak mempersalahkan, tetapi baik kita mengintrospeksi diri kita. Dan kembali kita membangun kesadaran kita akan Tuhan. Kalau saya ada sampai hari ini bukan karena saya hebat, saya ada sampai hari ini bukan karena saya mampu, tetapi semata-mata karena kasih Kristus. Yesus telah menebus kita. Yesus telah rela menderita mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga demi keselamatan Bapak Ibu, demi keselamatan saya. Oleh sebab itu baiklah firman Tuhan menjadi realita dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, maka firman yang kita dengar menjadi berkat bagi kita tetapi juga orang lain. Biarlah Tuhan berkati Bapak Ibu dan saya lewat firman-Nya di malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu limpah, biarlah kami terus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dan firman terus limpah-limpah dalam hidup kami. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan di saat ini, Tuhan berkati kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, hidup kami diberkati Tuhan, hari-hari hidup kami menjadi hari-hari yang baik, sehingga kami terus bersyukur kepada Tuhan, sebab kami percaya bahwa ketika kami diperhadapkan dengan tantangan atau permasalahan, kami tidak saling mempersalahkan satu sama lain, tetapi baiklah setiap kami mengintrospeksi diri. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan terus menegur setiap kesalahan kami, supaya kami tahu dan kami mau memperbaharui hidup kami dan tetap percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua orang yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klavos Sukacita, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.